Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Arianata dari kelas 5C Prodi PG PAUD akan menjelaskan tentang RPPH yang bertemakan tentang air. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi air, ciri-ciri air, dan juga cara menjelaskannya di dalam kelas. Di sini saya akan memulai pembelajarannya terlebih dahulu. Kita akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ayo kita berdoa bersama. Kita membaca doa Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca doa Al-Kautsar. Ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Anak-anak, tahu tidak baca doa sebelum belajar? Nah, sekarang kita akan membaca doa aja dulu ya. Sebelum belajar kita berbaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, di sini diharapkan kita diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya ada temanya tentang air. Apa itu ciri-ciri air? Apa itu fungsi air? Apakah anak-anak tahu apa saja fungsi-fungsi dari air? Apa-apa saja ciri-ciri dari air? Nah, di sini saya akan menyebutkan apa aja sih sifat-sifat dari air itu. Nah, dari sifat-sifat air itu ada yang pertama, menempatkan ruang. Jadi, sifatnya itu air dapat menempatkan ruang. Misalnya ruangnya itu luas atau sempit, air dapat menempati ruang tersebut. Air juga memiliki berat. Permukaan air juga tenang, dan juga air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air juga memiliki sifat melarutkan zat, berubah wujud, dan juga meneruskan tekanan ke segala arah. Yang terakhir adalah air memiliki sifat mengalir melalui celah-celah kecil. Jadi air dapat mengalir meskipun celahnya kecil, air dapat mengalir di tempat tersebut. Nah, setelah membaca doa dan menjelaskan apa aja sifat-sifat air, di sini ibu akan membagi beberapa kelompok. Jadi di setiap satu kelompok berjumlahkan 4 orang ya. Jadi anak-anak membagi kelompoknya menjadi 4 orang. Peraturannya adalah kita memulai pengajarannya harus kita dimulai dengan ada peraturan. Jadi anak-anak dapat melakukan pembelajaran dengan cara yang tertib. Setelah belajar dibersihkan, dirapikan kembali, dibereskan kembali sebelum memulai membaca doa. Dan kayak tadi sudah kita membaca doa. Dan sekarang ibu akan menjelaskan apa aja sih. Pertama, kegiatan kita adalah menuliskan kata air, dan juga kita akan menyusun biji-bijian untuk berbentuk dengan kata air tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 1 buah buku untuk dapat dituliskan nanti kata airnya, krayon, dan biji-bijian. Ini adalah bahan-bahannya. Ini adalah krayonnya, ini bukunya, dan ini bijinya. Bijinya ini terserah saja, dapat kita temukan di sekitar rumah, mau biji jagung, biji kacang hijau, atau biji-biji yang lainnya juga boleh. Nah, anak-anak, di sini saya akan ajarkan dulu bagaimana tahap awal. Nah, anak-anak membagi 4 kelompok, dibagikan 1 kelompok diberikan 1 buah kertas.
Di kertas tersebut kita tuliskan kata air. Yang pertama adalah A terlebih dahulu. Kita gambar A-nya menggunakan krayon warna orange. Untuk I-nya menggunakan kata biru, krayon biru. R-nya menggunakan krayon warna hijau. Nah, apakah anak-anak bisa mengikutinya? Jika memang bisa, kita tunjukkan ke layar ya. A, I, R. Dibaca air. Selanjutnya kita dapat menyusun biji-bijian di atas kertas tersebut. Ini kertasnya dan ini bijinya. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan biji di setiap kelompok. Kita punya kelompok 5 kelompok contohnya, dan di setiap kelompok tersebut memiliki anggota 4 orang. Nah, ibu akan membagikan biji-bijinya itu. Bijinya itu ini ya, bijinya kita susun di atas kata air tersebut. Susun ya. Disusun dengan rapi. Kita tidak perlu menggunakan lem karena nanti agar bisa biji-bijiannya dilepas dari kertas tersebut. Yang hati-hati ya, yang rapi. Ini bijinya. Menyusun biji-bijian ini dapat melatih motorik halus anak, mengembangkan kognitif anak. Apa sih fungsi air? Anak dapat mengetahuinya, sifat air juga anak dapat mengetahui. Jadi kognitif anak dapat berkembang. Untuk menyusun biji ini, anak dapat melatih ketelitiannya, kedisiplinan anak, kesabarannya saat menyusun biji tersebut. Di sini anak akan berlatih saling bekerja kelompok di dalam kelompoknya tersebut. Disusun ya. Memang agak sulit karena bijinya ini bulat, jadi dia dapat bergelinding-gelinding. Tapi ya sabar. Kita susun dulu ya. Apakah ada kesulitan saat menyusun biji-bijiannya? Iya, memang agak sulit karena bijinya ini berbentuk bulat dan kita tidak menggunakan lem. Jadi harus telaten, rapi, sabar menyusunnya. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk anak
berusia 4-5 tahun. Kita susun dulu ya. Nah, ibu sudah selesai. Apakah anak-anak sudah selesai menyusunnya? Kalau sudah, ibu akan menunjukkan apa sih, gimana bentuknya. Ini dia ya. Nah, anak-anak apakah ada kesulitan? Nah, jika memang sulit, ya memang agak sulit karena ini harus butuh kerapian, ketelatenan, kesabaran saat menyusun kata air di atas kertas yang sudah kita tulis pakai krayon tadi. Nah, di sini guru dapat mengembangkan kognitif anak, motorik halus. Sesuai perjanjian tadi, kita akan melakukan beres-beres. Kita nyanyi ya. Beres-beres, beres-beres, beres-beres sekarang. Sekarang beres-beres, beres-beres sekarang. Nah, kita bereskan kegiatan kita yang pertama. Kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kedua, yaitu kita akan membuat es batu dari air. Ini sudah kita siapkan. Nah, yang pertama itu ada bahannya. Terlebih dahulu saya menyediakan air di dalam wadah. Ini airnya, air ada untuk centong untuk mengambil airnya nanti, mangkuk bulat, dan wadah persegi panjang. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan apa aja sih sifat-sifat dari air itu. Nah, saya jelaskan kembali. Air itu dapat menempati ruang. Jadi ruangnya maupun ruang segi empat, berbentuk lingkaran. Nanti kita akan buktikan apakah air dapat mengikuti ruang tersebut. Nah, air juga memiliki berat, permukaan air tenang. Air juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air dapat melarutkan zat. Air dapat berubah wujud ini dari bentuk cair ke bentuk padat. Selanjutnya, meneruskan tekanan ke segala arah, mengalir melalui celah-celah kecil. Nah, selanjutnya kita buktikan apa benar air dapat menempati ruang. Kita buktikan ya. Kita tuang air ke dalam wadah yang persegi panjang. Apa benar air dapat menempati ruang ini? Kita buktikan. Tuang pelan-pelan ya. Ini kita menggunakan kelompok yang tadi, yang pertama. Sudah. Nah, dari sini kita dapat membuktikan bahwa air itu dapat menempati ruang, memiliki berat. Semakin banyak air, maka beratnya akan semakin bertambah, dan semakin sedikit air, bebannya akan semakin ringan. Permukaan air tenang, bisa dilihat air ini permukaannya tenang, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, melarutkan zat, berubah wujud, meneruskan tekanan ke segala arah, dan juga mengalir melalui celah-celah kecil.
misalnya di dalam satu tempat itu misalnya ada bocor satu saja kecil sekali, air dapat mengalir melalui celah-celah itu. Nah, di sini kita buktikan bahwa air dapat menempati ruang. Tempatnya wadahnya segi empat, air juga mengikuti. Nah, sekarang kita ke percobaan kedua, wadah yang berbentuk bulat. Apakah benar air dapat mengikuti wadah tersebut? Kita coba ya. Nah, ini air yang dalam wadah bulat. Ternyata benar percobaan kedua ini air mengikuti bentuk wadah. Dia mengikuti bentuk dari wadah tersebut. Sifatnya menempati ruang. Nah, untuk mengetahui perubahan wujud, kita dapat membuat air ini ke dalam kulkas. Dia akan berubah menjadi es batu yang dari cair dapat berubah menjadi padat. Kita dapat menunggunya sekitar beberapa jam gitu. Nah, apakah anak-anak ada kesulitan? Jika memang ada kesulitan bisa bertanya. Ya, saat menuangkan airnya itu harus hati-hati ya agar tidak tumpah, dan saat kita menyusun biji-bijian tadi juga perlu ketelatenan, ketelitian agar bijinya itu tidak menggelinding dan tidak hancur. Sekian eksperimen kita hari ini tentang air, tentang sifat air, wujud air. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.